Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, saya sedang berada di lokasi peternakan ayam pedaging milik CV Alkia Naratas, salah satu anak perusahaan dari Naratas Poultry. Bersama saya sudah hadir Direktur CV Alkia Naratas Farm, Kang Hari Adam. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Oke. Baik, kita akan bincang-bincang seputar bagaimana startup ini mengawali hari-hari dari awal sampai hari ini. Kang, bisa diceritakan Kang, gimana ini berdarah-darahnya ngerintis ini? Boleh. Luar biasa ini. Nah, mungkin saya cerita dari awal dulu. Ya. Saya memang kebetulan terlahir dari keluarga peternakan ya. Ya. Jadi orang tua memang sudah bergerak di bidang peternakan, khususnya peternakan ayam. Ya, betul. Jadi masa kecil saya juga kebanyakan lihat-lihat peternakan ayam, karena orang tua basicnya dari peternakan ayam. Ya. Jadi saya sekolah SD, SMP, SMA di Ciamis, Kabupaten Ciamis. Setelah itu SMA, saya kuliah di Unpad di Bandung, Universitas Pajajaran. Cuman saya tidak mengambil jurusan peternakan, justru malah mengambil jurusan manajemen ekonomi ya, Fakultas Ekonomi. Jurusan manajemen. Memang saya masuk kuliah itu tahun 2008, lulus tahun 2013. Ya, setelah lulus saya memang ada niatan ya, memang mungkin juga sudah menjadi di bidang peternakan unggas itu sudah menjadi darah daging lah. Mungkin saya juga makan apapun kebutuhan hidup dari hasil peternakan unggas gitu. Betul. Di tahun 2013 saya selesai kuliah. Mulai mencoba terjun lah, meskipun memang sebelumnya juga sudah lihat-lihat dengan peternakan ayam, peternakan ayam orang tua lah ya. 2013 setelah selesai kuliah, saya coba magang di perusahaan orang tua saya. Oh gitu. Ya. Magang juga ya? Magang juga, melihat juga bagaimana flow-nya manajemen dari nol sampai selesai panen lah. Ya, saya coba geluti 2013 sampai mungkin 2014-an lah. 2014 saya lihat bagaimana flow manajemen budidaya peternakan ayam di perusahaan keluarga saya. Setelah itu 2014 itu saya coba istilahnya mau berdiri sendiri lah, bukan mau berdiri sendiri. Gitu. Jadi memang Bapak memberikan otorisasi untuk membuat perusahaan baru, meskipun memang bidangnya sama, cuman mungkin menurut Bapak biar saya punya tanggung jawab dan output yang jelas, biar nggak manja kali. Tuh, produk yang memang dihasilkan oleh produknya mau bagus mau jelek mau biasa aja, tapi kan hasil sendirilah gitu. Pada intinya jadi Bapak memberikan otoritas. Saya membuat perusahaan baru budidaya ayam broiler, tapi ayam broiler. Dulu 2014 itu masih kandang tradisional. Coba di kandang-kandang tradisional karena populasinya juga tidak banyak, waktu itu sekitar 18.000 ekor lah kalau nggak salah. Populasi 18.000 ekor di kandang-kandang tradisional. Ada yang 3.000, ada yang 2.000. Jadi beberapa kandang lah istilahnya. Saya coba geluti, memang banyak permasalahan. Terutama di masalah produktivitas budidaya. Karena memang untuk saat ini pada zaman sekarang itu produktivitas ayam itu ya sangat memang menjadi prioritas utama lah. Betul. Nah, untuk menekan harga pokok produksi, karena kan ayam itu barang hidup istilahnya. Yang diberi makan seakan sekian X harus jadi output
daging berapa gitu. Jadi pada waktu itu di kandang-kandang tradisional memang produksi kurang bagus karena memang lingkungan juga berpengaruh ya. Sangat berpengaruh terhadap produktivitas ayam. Singkat cerita 2014 itu saya tidak lama bergelut di kandang ayam tradisional karena memang lokasi daerah Ciamis juga susah buat berbudidaya di kandang-kandang tradisional. Ya betul. Ini hanya setahun mungkin sampai 2015 karena setelah saya hitung-hitung ya tidak potensi untuk budidaya ayam tradisional. Saya mencari mencari pilihan lah ya, mencari informasi karena saya mau banting setir ke usaha lain juga ya, saya sudah menjadi darah daging saya lah benar, ayam gitu. Karena ya bukan bisnisnya yang salah sebetulnya, cuman kita menyikapi dan kita berproduksi yang salah mungkin pada waktu itu. Jadi saya mencari informasi 2015 itu temulah istilahnya itu sekarang kandang ayam modern, kandang ayam tertutup gitu, close house ya. Close house lah. Mungkin banyak orang kenal sekarang kandang ayam close house gitu. Memang sistem sistem yang sedikit banyak bisa merubah lingkungan di sekitar ayam gitu. Karena kan ayam ada di dalam kandang. Nah, dengan adanya sistem kandang close itu setidaknya sedikit banyak kita bisa mengusahakan lingkungan yang baik untuk ayam gitu. Jadi memang minggu pertama harus berapa derajat, minggu kedua, minggu ketiga, minggu empat kita juga sedikit banyak bisa mengatur kecepatan angin dalam kandang, temperatur, kelembaban. Sedangkan kandang-kandang tradisional kan sangat susah untuk melakukan seperti itu. Jadi memang 2015 itu saya coba bikin kandang yang baru, kandang modern lah ya. Waktu 2015 di Ciamis itu belum ada. Saya lihat ke daerah Sumedang, daerah Tasik, itu pun belum banyak. Masih ada satu atau dua dan belum istilahnya proper itu belum bagus gitu ya. Masih mungkin ya tahun-tahun pada waktu itu masih banyak research development gitulah, coba-coba gini seperti itu. Jadi kita coba bikin kandang 2015 akhirnya juga sudah selesai, sudah bisa chicken. Kita coba satu kandang populasi 46.000. Kita coba, ternyata memang pas periode pertama yang kita harapkan baik juga ternyata performa kurang baik. Sedangkan kandang kan sudah kita pikir baik lah gitu. Kematiannya berapa persen itu? Pada waktu itu sih sebetulnya kematian masih normal, masih 2,5% sampai 3%. Cuman memang produksinya kurang bagus. Pakan yang dimakan dengan daging yang dihasilkan kurang bagus. Karena memang tidak serta-merta dengan kandang yang bagus juga ya SDM juga harus bagus. Jadi SDM sebagai ujung tombak lah istilahnya. Pada waktu itu karena saya belum banyak pengalaman istilahnya, karena memang meskipun saya sehari-hari dengan ayam dulu, tapi ya banyak banyak faktor-faktor yang memang pada waktu itu belum terpikirkan karena kan belum terjun langsung pada waktu itu. Di 2015 saya sudah terjun langsung. Performa pertama itu jelek, tidak ada bedanya dengan performa kandang-kandang tradisional. Berarti kan ada yang salah lah istilahnya. Kandang sudah bagus, sudah memenuhi syarat pada waktu itu, tapi performa jelek, ya berarti harus ada yang dirubah pola manajemen. Begitu juga kita berpikir karena kemampuan kita di daerah yang hanya segitu-segitunya lah istilahnya mah. Terbatas ya betul. Saya coba cari konsultan untuk bisa mencoba merubah manajemen bagaimana baiknya. Kita cari konsultan, dapat konsultan 2-3 periode, 3 periode kalau nggak salah. Jadi periode kedua, ketiga, keempat itu kita dibimbing oleh konsultan istilahnya. Memang pada periode kedua setelah ada konsultan langsung bagus karena memang ya seperti itu dia sudah mengetahui harus bagaimana. Nah istilahnya kita belajar lah. Periode kedua, periode ketiga belajar. Nah memang periode
ketiga atau keempat itu mengalami penurunan, tapi memang ya apa namanya, kita juga mengalami penurunan atau mengalami apa namanya kegagalan juga. Ya tidak kita ratapi dengan apa namanya kepedihan lah istilahnya. Jadi memang membuat apa namanya ya pembelajaran. Jadi kita memang harus tahu faktor kita berhasil itu apa aja, faktor kita gagal juga apa aja. Jadi memang kita sudah punya memori lah, bagaimana bisa berhasil, bagaimana kurang baik. Nah, ya. Jadi mulai bisa, ini periode keberapa? Mulai bisa menghasilkan ya minimal nggak terlalu rugi lah gitu. Ya setelah konsultan itu kita memang banyak belajar. Saya juga dulu pas waktu periode 2, periode ketiga itu kalau satu periode 35 hari, saya 20 hari bisa nginep di kandang waktu itu. Oh gitu. Ya karena memang apa namanya, saya juga mesti banyak belajar. Betul. Karena kan saya berpikiran juga nanti saya bukan hanya punya satu kandang kan, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan memang alhamdulillah sekarang udah berapa? Saya sudah kelola 9 kandang, Pak. Lumayan, luar biasa. Oke, sahabat Sufi, luar biasa ini perjuangan Kang Adam ya. Sudah 9 kandang ya? 9 kandang. Baru 9 kandang. Baru 9 kandang, berarti akan nambah lagi. Insyaallah. Oke, sahabat milenial ya. Ini salah satu startup di Kabupaten Ciamis yang alhamdulillah hari ini sudah 9 startup ya dibilangnya ya. Udah dibilang karena belum ada yang orang lain kan? Oh, waktu di Kabupaten Ciamis memang baru pertama kali, tapi untuk manajemen seperti kandang ini sudah ada beberapa di ya khususnya secara nasional juga sudah ada beberapa dan apa namanya? Ya mungkin untuk di daerah Ciamis sih pertama, tapi apa namanya kita juga sebetulnya menjiplak sistem yang memang sudah berjalan dan baik gitu. Gitu ya. Oke, harapan-harapan dari perkembangan ekosistem bisnis ayam pedaging ini gimana? Harapannya kepada pemerintah, masyarakat? Ya barangkali memang ada yang belum ini kan, support gitu kan? Tuh, memang kelihatannya karena sekarang juga informasi ya semakin mudah didapat lah Pak. Kita ada WA, ada informasi apapun sekarang. Saling tukar informasi juga sudah sangat baik sekarang, dan pemerintah juga kelihatannya sudah relatif proaktif lah sekarang. Gitu. Ya memang meskipun belum bisa apa namanya bisa menstabilkan harga. Ya harapan peternakan sekarang ada kestabilan harga Pak. Kestabilan harga apa namanya untuk budidaya itu. Tapi mungkin kelihatannya akan sangat susah. Maksudnya kan harga itu kalau di ekonomi itu Pak tergantung supply dan demand. Supply banyak, demand sedikit, harga akan turun. Demand banyak, supply sedikit akan turun. Sedangkan supply dan demand untuk ayam itu kan sulit Pak, maksudnya karena barang hidup dan barang hidup pun ini apa namanya ya memang sudah menjadi kebutuhan primer, tapi akan ada kalanya demand lagi bagus, demand lagi kurang bagus, karena kan menyangkut budaya kita, menyangkut dengan daya beli masyarakat kita, menyangkut dengan perekonomian lah pada intinya. Sedangkan ayam ini kan ayam hidup yang tidak bisa kita bikin satu mau dijual hari ini atau mau dijual bulan depan. Kalau barang manufaktur kan bisa saja Pak disimpan di gudang. Nah, kalau ayam kan tidak bisa. Ya, jadi memang ada kalanya oversupply, ada kalanya over demand. Nah, sedangkan pemerintah pun kan tidak tahu demand untuk bulan sekarang berapa, demand bulan depan berapa. Nah, mungkin hanya baru bisa menghitung rata-rata aja per tahun. Karena demand untuk bulan Lebaran, demand bulan-bulan lagi banyak hajatan, demand lagi liburan sekolah, memang sangat mempengaruhi Pak. Gitu ya. Betul, apalagi kan sekarang kita ya sedang dilanda wabah gitu ya. COVID ya. Ya, jadi memang sangat mengganggu ya dalam segala sisi lah, budaya, ekonomi gitu. Tapi memang kita harus ya bisa berjuang lah melawan. Nah, untuk mengantisipasi fluktuasi harga ya,
Betul. Saya dengar bermitra dengan salah satu perusahaan Betul. raksasa Memang ini. sekarang ini kita sedang berada di apa namanya keadaan kita bermitra dengan perusahaan besar, Pak. Benar. Karena kita sempat berdiri sendirilah, mandiri gitu sampai tahun 2019 akhir. 2019 akhir karena memang kondisi harga yang fluktuatif ya. Sangat fluktuatif dan maksudnya sangat merugikan peternak lah pada waktu 2018-2019. Karena adanya oversupply, Pak. Oversupply, demandnya kurang bagus. Memang banyak peternak-peternak juga yang berhenti pada waktu itu. 2019 kita sudah bukan menyerah ya istilahnya. Kita mencari opsi yang paling baik untuk kita gitu. Jadi kalau kita teruskan mandiri, kita mengikuti ego kita juga. Karena sebetulnya menjadi peternak itu akan adanya ego untuk kita beli sendiri, jual sendiri. Karena kan ada kemungkinan kita bisa untung 10.000 per kilo, Pak. Ya, ada kemungkinan. Nah, itu kan sangat menggiurkan. Benar. Gitu. Tapi ada kalanya juga kan minus bisa 5.000, 10.000 juga gitu. Nah, kita kalau misalkan mengikuti ego kita pada waktu itu 2019, ya mungkin tidak akan berjalan. Ya memang buat pemirsa mungkin ya yang kita alami itu bisa adaptasi pada lingkungan lah. Ya memang kita harus bisa berubah dengan situasi, dengan keadaan. Kita tidak selalu mengedepankan ego, tapi memang kita juga harus berpikir rasional lah. Jadi pada saat ini mungkin perusahaan-perusahaan yang bertahan itu yang harus bisa beradaptasi. Memang sulit untuk beradaptasi, tapi ya mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan gitu, Pak Mas. Oke, sahabat Sepi, demikian perbincangan kita dengan Kang Adam, Direktur CV Alkea Naratas Farm. Beliau sudah mengutarakan bagaimana berdarah-darah perjuangan sampai hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini menginspirasi sahabat milenial yang akan terjun di dunia usaha. Apapun judulnya, kata Kang Adam, kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman terkini. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.